Assalamualaikum anak-anak. Kita masuk ke materi matematika dengan materi luas permukaan bangun ruang prisma. Nah, masih ingat ke kalian dengan rumus luas permukaan prisma? Ya, rumus permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, pada gambar ini ada bangun ruang prisma yang berbentuk segitiga siku-siku. Dinamakan prisma segitiga siku-siku karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk rumusnya pada segitiga siku-siku ini tetap sama, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alas, yang manakah menunjukkan luas alas? Yaitu pada bagian ini. Ini adalah alasnya. Nah, karena alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus luas alas segitiga siku-siku, yaitu rumusnya 1/2 alas dikali tinggi. Dan untuk keliling alasnya, garis A titik A ke B ditambah titik B ke C ditambah titik C ke A dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu yang ini dari titik B ke E. Atau bisa juga 2 dikali 1/2 dikali alas. Alasnya itu untuk segitiga siku-siku itu adalah A ke B. Sedangkan untuk tinggi alas segitiga siku-siku itu adalah dari B ke C ditambah A ke B ditambah B ke C ditambah C ke A dikali tinggi prisma. Jenis-jenis prisma. Ada banyak jenis-jenis prisma. Ada yang berbentuk prisma persegi. Prisma persegi artinya alasnya dan tutupnya berbentuk persegi. Ada yang berbentuk prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Ini prisma trapesium, alasnya berbentuk trapesium. Dan ini prisma belah ketupat, alas dan tutupnya itu berbentuk belah ketupat. Nah, pada gambar ini prisma segi 5 beraturan karena alasnya dan tutupnya itu berbentuk segi 5 beraturan. Nah, untuk ini prisma segi 6 beraturan karena alas dan tutupnya itu berbentuk segi 6 beraturan. Nah, yang terakhir ini adalah prisma persegi panjang karena alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang. Nah, walaupun jenis-jenis prisma itu sangat banyak, tetapi rumus luas permukaan prisma itu tetap sama, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, untuk luas alas dan keliling alasnya, rumusnya itu bergantung pada alas dari prisma tersebut. Jika alasnya berbentuk persegi, maka digunakan rumus luas dan keliling persegi. Nah, di sini sudah ada prisma persegi dan tentunya alasnya berbentuk persegi. Nah, untuk prisma persegi yang alasnya berbentuk persegi, luas permukaannya, rumus luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Untuk luas alas dari prisma yang alasnya berbentuk persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Yang mana itu sisi? Kita perhatikan dari garis A ke B, kemudian B ke C, itu adalah sisi. Ukuran dari A ke B sama dengan ukurannya B ke C. Dan untuk keliling alasnya 4 dikali S. Kenapa ada 4? Karena persegi ini memiliki 4 sisi, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D,
dan dari D ke A 4. Jadi 4 dikali S dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang mana? Yang ini. Nah, selanjutnya ada prisma yang berbentuk belah ketupat. Kalau prisma belah ketupat, tentunya alasnya juga berbentuk belah ketupat. Nah, pada belah ketupat ini dia dinamakan diagonal. Yang mana itu yang dimaksud diagonal? Dari titik A ke C, diagonal 1. Kemudian diagonal 2 itu dari titik D ke B, itu adalah diagonal 2. Kemudian ada yang juga dinamakan dengan sisi. Sisinya itu yang mana? Dari garis A ke D. Nah, untuk rumus luas permukaan prisma belah ketupat tetap sama, yaitu 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka untuk bagian luas alas dan keliling alas kita gunakan rumus dari belah ketupat, di mana luas alas dari belah ketupat itu rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk keliling alas rumusnya adalah 4 dikali sisi. Jadi rumusnya kalau untuk prisma belah ketupat 2 dikali 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ditambah 4 dikali sisi dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya ada lagi jenis bangun prisma yang berbentuk trapesium. Karena ini adalah prisma trapesium, maka otomatis alasnya juga berbentuk trapesium. Rumusnya selalu tetap sama, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, pada bagian alas ini kita perhatikan gambar alas. Untuk mencari luas alas dan keliling alasnya, kita gunakan rumus dari trapesium. Nah, untuk mencari luas alas itu dan untuk mencari luas alas kita gunakan rumus A ditambah B dibagi 2 dikali T. T di sini bukan tinggi prisma, tetapi tinggi dari alas. Kemudian keliling alas itu EF ditambah FB ditambah BA ditambah AE dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu dari titik ini. Kemudian supaya kalian lebih mengerti yang mana dimaksud dengan A tambah B per 2. A itu dari garis A itu dari garis E ke F. Ini adalah A untuk bagian alas. Kemudian bagian B itu dari A ke B. Tinggi prisma, tinggi alas trapesium ini dari A ke C tingginya. Kemudian untuk kelilingnya EF. EF sudah jelas tadi, E ke F. Kemudian F ke B. Kemudian B ke A ditambah A ke E. Nah, kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prisma tadi yang ini. Jadi rumus dari prisma trapesium yaitu 2 dikali EF ditambah AB per 2 dikali tinggi. Tingginya itu dari titik A ke C. Kemudian keliling alasnya EF ditambah FB ditambah BA ditambah AE dikali tinggi prisma. Selanjutnya ada juga prisma persegi panjang atau balok. Nah, kalau dia bentuknya prisma persegi panjang, otomatis alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, rumusnya tetap sama untuk yang rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu tetap sama, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, otomatis kita gunakan luas alas dan keliling alas yang dari persegi panjang itu. Nah, untuk luas alas tentunya dari persegi panjang itu panjang dikali lebar. Kemudian keliling alas itu
2 dikali P ditambah L. Jadi rumusnya itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali P tambah L dikali tinggi prisma. Kalau ada yang tidak tahu yang mana itu panjang dan lebar dari persegi panjang, nah panjangnya itu dari A ke B. Ini adalah panjang. Kemudian lebarnya itu dari B ke C. Itu adalah lebar dari alas prisma yang berbentuk persegi panjang. Jadi rumusnya yaitu 2 dikali AB dikali BC atau panjang dikali lebar ditambah 2 dikali AB ditambah CD, atau AB itu adalah panjang, CD itu adalah lebar, dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah yang ini. Oke. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan pada dasarnya tetap yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Yang membedakan dari setiap rumus luas permukaan prisma itu bergantung dari bentuk alasnya. Jadi bentuk alas itu mempengaruhi rumus luas permukaan prisma. Paham? Nah, berikutnya adalah soal. Nah, sebuah prisma berbentuk prisma belah ketupat memiliki diagonal 1 16 cm dan diagonal 2-nya 12 cm. Dan tinggi dari prisma ini adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan prisma yang berbentuk belah ketupat. Nah, soal yang kedua ini ada bentuk prisma trapesium. Prisma trapesium ini ada diketahui nilai-nilainya ya. Nah, yang ditanyakan juga adalah luas permukaan prisma. Nomor 3 ini ada sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm. Lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma adalah 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Baik, ini tugas kalian 3 nomor. Ibu, kalau kalian masih bingung, Ibu akan membimbing kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nah, misalkan nomor 1. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Tinggi prisma 30 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, yang mana itu diagonal 1? Yang diagonal 1 itu ini. Yang diagonal 2 ini. Yang 12 cm. Kemudian tinggi prisma yang mana? Tinggi prisma itu yang ini. Nah, kita kembali ke rumus dasarnya dari luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya ini berbentuk belah ketupat, maka kita gunakan luas alas dan keliling alas dari rumus belah ketupat. Nah, rumus belah ketupat ini luas alasnya ini 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ditambah 4 kali sisi. Yang mana itu sisinya? Yang ini. Dikali tinggi prisma. Sudah jelas ya yang mana tinggi prisma? Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi alasnya itu berbentuk seperti ini. A ke C itu diagonal 1, B ke D itu diagonal 2, dan A ke D itu adalah sisi. Nah, rumusnya yaitu kita masukkan angka-angkanya ya. Kalian sendiri yang memasukkan angka-angkanya. 2 dikali 1/2 titik-titik sentimeter. Diagonal 1 itu tadi berapa? Dikali diagonal 2 titik-titik itu berapa? Kemudian 4 dikali sisi. Sisinya itu yang mana? AD. Nah, ternyata sisinya ini belum diketahui. Panjang dari AD kita belum tahu.
Jadi kita harus mencari terlebih dahulu sisi dari alas belah ketupat. Kita bisa gunakan rumus Pitagoras, di mana kalau kita ingin mencari sisi miring, berarti kita gunakan rumus ini. C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maksudnya adalah sisinya ini, kurang lebih seperti ini. S kuadrat. Anggaplah kita punya titik O di sini. Berarti S kuadrat sama dengan A ke O kuadrat ditambah D ke O kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Kenapa 8 kuadrat? Kenapa 8 kuadrat cm? Karena panjang A ke C itu adalah 16. Berarti kalau A ke O berarti setengahnya, berarti 8. Nah, untuk D ke B itu panjangnya 12. Berarti kalau kita setengahnya itu berarti 6. Dari D ke O itu 6 kuadrat. Berarti S kuadrat. 8 kuadrat itu artinya 8 dikali 8 sama dengan 64. Ini ya. Kemudian 6 kuadrat itu sama dengan 6 dikali 6 adalah 36. Berarti 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. Nah, akar dari 100 itu maksudnya adalah berapa dikali berapa hasilnya dengan 100. Tapi harus kuadrat ya. Berarti kuadrat dari 100 itu adalah 10. Berarti kita sudah menemukan nilai dari S, yaitu 10 cm. Dengan begini kita bisa memasukkan semuanya dari semua nilai-nilai ini ke rumus ini. Nah, kita lanjut ke rumus mencari luas permukaan. 2 dikali 1/2 dikali titik-titik cm dikali titik-titik cm ditambah 4 dikali sisi. Sisinya itu yang mana? Sisinya ini tadi yaitu 10 cm dikali tinggi. Tinggi prisma. Tinggi prisma itu ini yaitu 30 cm. Berarti kita coret, bisa coret 2 dengan 2 jadi habis. Berarti sisa diagonal 1, ini diagonal 1, ini diagonal 2, kemudian ditambah 4 dikali sisinya. Jadi kita tinggal masukkan di sini 16 cm, di sini 12 cm, di sini 10 cm, dan di sini 30 cm. Kemudian kalian kali yang dalam kurung ini semuanya dikali. Ini dikali ini hasilnya ini, kemudian ini dikali ini hasilnya ini, kemudian setelah itu ditambah hasilnya ini. Kalian cari sendiri ya. Ibu cukup membantu membimbing kalian bagaimana langkah-langkah dalam mencari luas permukaan prisma. Nomor selanjutnya, nomor 2. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Yang ini ya, gambarnya berbentuk prisma trapesium. Nah, tentunya alasnya berbentuk trapesium. Rumus dasarnya yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sama tadi, luas dan keliling alasnya tentunya berbeda tergantung dari alas dari prisma itu. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita gunakan rumus luas alas A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya itu, sebentar kita lihat. Kemudian keliling alas EF ditambah FB ditambah BA ditambah AE dikali tinggi prisma. Tinggi prisma ini yang 8 cm. Kemudian yang mana itu A? 2 dikali EF. Garis ini, garis E ke F. Ini garisnya ya, berarti ini 12. Kemudian A ke B. A ke B yang ini, berarti yang ini
berarti 6 cm. Dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya itu yang mana ini? A ke C. Berarti yang ini 4 cm. Nah, selanjutnya EF. EF itu yang mana? Tadi ini ya. EF ditambah FB ditambah BA ditambah AE. Nah, untuk mencari keliling alas, kemudian dikali tinggi prisma. Nah, ternyata pada alas prisma ini hanya diketahui EF, AB, dan AC. Sisi AE-nya ini belum diketahui. Berarti kita harus mencari sisi AE dan BF. Kalau kita sudah menemukan AE, berarti kita juga sudah menemukan BF karena sama panjang. Nah, untuk mencari sisi AE atau BF, kita gunakan rumus Pythagoras. Ini ya, kita mencari ini. Kita gunakan rumus Pythagoras. Berarti rumusnya adalah, kalau kita mencari titik F ke B, berarti FB kuadrat ditambah BD. BD itu yang mana ini? BD. Kemudian DF itu dari sisi ini, DF. Nah, kita cari FB kuadrat sama dengan BD tadi itu adalah 4 cm kuadrat ditambah DF itu 3 cm. Dari mana kita mengetahui bahwa garis DF itu adalah 3? Karena E ke F itu adalah 12, sedangkan C ke D itu adalah 6. Karena E ke C dan D ke F ini sama, 12 dikurang 6 tadi itu 6. Berarti 6 dibagi 2 itu 3. Berarti sisi DF-nya itu adalah 3 kuadrat. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. 6 tambah 9 sama dengan 25 cm. Akar dari 25 yaitu 5 cm. Karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Berarti kita sudah menemukan sisi dari FB ini adalah 5 cm. Selanjutnya kita masukkan angka-angka ini pada bagian ini. Nah, kita tinggal masukkan ini 2 ya, 2 dikali. Nah, ternyata ada yang bisa dicoret. Kita coret ini, coret, habis. Jadi sisa EF ditambah AB dikali tinggi alas ditambah, nah, kita masukkan rumusnya. EF itu berapa tadi? EF itu 12, berarti kita tulis di sini 12. Kemudian AB itu 6, berarti kita tulis di sini 6. Nah, tingginya itu yang ini 4, berarti kita tulis di sini 4. Nah, selanjutnya EF tadi itu ini, berarti di sini kita tulis 12. FB-nya karena tadi kita sudah menemukan FB 5 cm, berarti kita tulis di sini 5. Untuk BA-nya kita tulis 6 dan AE-nya juga 5. Kita tulis 5 di sini dan tinggi prisma itu yang ini 8 cm. Kita tulis di sini 8. Nah, kita jumlahkan semuanya berapa? Di sini tadi berapa? 12, kita tulis 12. Di sini 6, di sini 4. Nah, di sini EF ini kita jumlahkan semua. EF ditambah FB ditambah BA ditambah AE, jumlahnya kita tulis di sini. Kemudian tinggi prisma kita tulis di sini. Nah, setelah kita menjumlahkan untuk luas alas, hasilnya ada di sini. Sedangkan ini dikali ini hasilnya di sini. Kemudian kita jumlahkan ini tambah ini, hasilnya di sini. Paham ya? Nah, soal yang terakhir
Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm kuadrat. Lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Nah, kurang lebih pasti gambarnya seperti ini. Dan alasnya tentunya berbentuk persegi panjang. Nah, kita ambil rumus dasarnya. Luas 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, kita gunakan luas alas dan keliling alasnya dari persegi panjang. Luas alasnya itu ini, panjang kali lebar, dan keliling alas 2 dikali panjang tambah L. Nah, kita masukkan rumusnya. 2 dikali ini ya, pada bagian ini 2 dikali titik-titik centimeter. Nah, kenapa titik-titik centimeter? Karena luas alasnya sudah diketahui yaitu 28 cm. Kita tinggal tulis di sini 28 dikali 2 dikali titik-titik panjangnya itu dari A ke B. Kemudian lebarnya dari B ke C dikali titik-titik. Nah, tinggi prismanya itu yang ini. Tinggi prisma ini 15 cm ini. 15 cm. 15 ya. 15. Kemudian kita masukkan rumusnya. Ternyata yang diketahui di sini cuma panjang dari sisi alas prisma. Sedangkan sisi dari A ke B itu belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita cari dulu sisi panjang atau A ke B. Rumus untuk mencari panjang dari ini, yang ini ya, A ke B, kita gunakan luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau kita mencari panjang, berarti kita substitusi luas dibagi lebar. Luasnya tadi itu 28 cm kuadrat dan lebarnya adalah 4 cm kuadrat. Kita langsung saja bagi 28 dibagi 4, hasilnya 7 cm. Berarti kita sudah menemukan garis A ke B atau panjang alas prisma persegi panjang, yaitu adalah 7 cm. Berarti kita tinggal memasukkan angka-angka berikut dalam rumus pada bagian ini. Kita masukkan rumusnya 2 dikali luas alasnya itu tadi yaitu 28, kita tulis di sini 28. Kemudian 2 dikali panjangnya tadi itu adalah di sini 7, kita tulis 7. Kemudian lebar dari alasnya itu adalah di sini kita tulis 4. Kemudian di sini kita tulis tinggi prisma yaitu 15 cm. Begitu ya. Jadi kita tinggal mengalihkan ini 2 dikali alas berarti 2 dikali 28, hasilnya kita tulis di sini. Kemudian ini 2 dikali ini ditambah ini dikali ini, hasilnya kita tulis di sini. Kemudian ini ditambah ini, tentu hasilnya di sini. Berarti kita sudah menemukan luas permukaan prisma yang berbentuk persegi panjang. Itulah tadi bimbingan yang Ibu berikan. Tugasnya kalian di sini adalah hanya memasukkan angka-angka dan kalian menghitung sendiri. Ya. Selamat mengerjakan.